Berikan raja masuk ke Majapahit, tetapi jangan memaksakan kehendak. Biarkan rakyat memilih keyakinannya sendiri. Apabila raja memaksakan kehendak kepada rakyat Majapahit, saya tidak akan tinggal diam. Sekarang saya tidak mau mengikuti kehendak raja. Saya akan pergi jauh. Sekarang Majapahit dihancurkan. Nanti 500 tahun lagi saya akan kembali menghancurkan jagat Nusantara ini dan mengembalikan kejayaan kepercayaan Buddhis. Ingat, itu janji saya. Tahun demi tahun berlalu. Sri Gitarja semakin dewasa. Kedekatan Sri Gitarja dengan Sabdo Palon menyebabkan Sri Gitarja memahami betul kehebatan seorang Sabdo Palon yang memiliki pengetahuan filsafat tinggi dan kekuatan spiritual yang sangat hebat. Kemampuannya bagai manusia setengah awatara. Maka ketika Sri Gitarja sudah naik tahta menjadi raja ketiga Majapahit yang bergelar Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Sabdo Palon diangkat sebagai penasehat spiritualnya. Inilah awal dari kisah Sabdo Palon menjadi penasehat spiritual raja-raja Majapahit. Sabdo Palon menjadi penasehat spiritual raja-raja Majapahit mulai dari masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan ini terus berlanjut ke masa Raja Hayam Wuruk, berlanjut ke masa Raja Wikramawardhana, kemudian Ratu Suhita, dan terakhir Raja Brawijaya. Berikut ini disampaikan kembali raja-raja Majapahit versi karya ini dan keterkaitannya dengan Sabdo Palon. Pertama, Raja Raden Wijaya. Pada masa ini Sabdo Palon masih kecil. Diajak ke Majapahit oleh Empu Panuluh. Saat itu Majapahit masih dalam penataan atau pembangunan. Kedua, Raja Sri Jaya Negara. Raja Jaya Negara memberi gelar Sabdo Palon dan memberi tempat tinggal di kerajaan Majapahit. Ketiga, Raja Sri Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi. Sabdo Palon diangkat menjadi penasehat spiritual Raja Majapahit. Keempat, Raja Hayam Wuruk. Kelima, Raja Wikramawardhana. Keenam, Raja Swita. Pada masa raja-raja itu, Sabdo Palon tetap menjadi penasehat spiritual Raja Majapahit. Ketujuh, Raja Kertawijaya atau Brawijaya. Di antara raja-raja itu, Sabdo Palon paling lama mendampingi Prabu Brawijaya. Dengan kata lain, masa pemerintahan Prabu Brawijaya lah yang paling lama dibandingkan dengan raja-raja Majapahit yang lainnya.
Tidak ada lagi raja berikutnya yang didampingi Sabdopalon, karena Majapahit sudah sirna dan Sabdopalon telah pergi jauh. Mungkin ada yang bertanya, berapakah umur seorang Sabdopalon? Kalau Sabdopalon sudah ada sejak Majapahit berdiri sampai Majapahit sirna, mungkinkah seorang Sabdopalon hidup selama itu? Biarkan pertanyaan ini dipendam dulu, karena akan terjawab ketika sudah sampai pada lembaran Sirna Hilang Kertaning Bumi. Pada bagian sebelumnya, yaitu pada lembaran Sabdopalon mendapat anugerah gaib Bathara Siwa, telah disampaikan bahwa ada satu kekuatan gaib lagi yang akan dijelaskan yang diterima oleh Sabdopalon. Kekuatan gaib yang dimaksud itu dibahas pada lembaran ini. Setelah diangkat menjadi penasehat spiritual oleh Ratu Tribuana Tunggadewi, Sabdopalon menyadari betapa tugasnya akan sangat berat. Untuk itu Sabdopalon melakukan pertapaan. Sabdopalon memohon tuntunan, bimbingan dan kekuatan kepada kekuatan yang maha suci dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai penasehat spiritual Raja Majapahit. Dari bertapanya itu, Sabdopalon diberi anugerah burung Garuda emas. Burung Garuda emas adalah anugerah Bathara Siwa. Sabdopalon diberi anugerah ini untuk membantunya dalam mengemban tugas sebagai penasehat spiritual Raja-Raja Majapahit, untuk menjaga Majapahit, untuk menjaga Nusantara. Burung Garuda emas ini adalah gaib, tidak kasat mata, ada di alam gaib. Hanya Sabdopalon yang melihatnya. Sabdopalon memanggil Garuda emas ini melalui kekuatan batinnya. Bila sedang menunggang Garuda emasnya, Sabdopalon akan terlihat seperti terbang. Mungkin ini yang menyebabkan orang-orang menyebut Sabdopalon bisa terbang. Garuda emas adalah sahabat setia Sabdopalon yang menemani Sabdopalon mengemban tugas-tugasnya sebagai penasehat Raja Majapahit. Mengapa Sabdopalon diberi anugerah Garuda emas? Salah satu alasannya adalah Majapahit itu luas. Dengan Garuda emas, Sabdopalon bisa melihat dan mengelilingi Majapahit dengan cepat. Ratu Tribuana Tunggadewi dan raja-raja Majapahit lainnya bisa mengetahui lebih cepat situasi wilayahnya dari Sabdopalon. Bagaimana menjaga Majapahit yang begitu luas? Kalau hanya dengan berjalan kaki melalui darat atau laut, bisa menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hanya untuk melihat suatu wilayah bagian kekuasaan Majapahit. Apalagi pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya Gajah Mada, di mana wilayah kekuasaan Majapahit semakin begitu luas. Dengan kekuatan gaib dan Garuda emasnya, Sabdopalon itu merupakan kehebatan tersendiri dari Majapahit yang mungkin jarang dimiliki oleh kerajaan manapun. Mungkin inilah salah satu rahasia kehebatan Majapahit yang belum pernah terungkap.
Sosok yang sering melekat dengan Sabdo Palon adalah Naya Genggong. Sosok Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah sosok yang selama ini penuh misteri. Ada yang menyebut Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah dua sosok yang berbeda. Ada pula yang menganggap Sabdo Palon dan Naya Genggong sesungguhnya sosok yang sama. Karya ini sebenarnya ingin tetap membiarkan sosok Sabdo Palon dan sosok Naya Genggong ini tetap menjadi misteri. Apakah mereka sosok yang sama atau berbeda? Namun karya ini harus menyampaikannya agar jelas posisi atau pandangan karya ini terhadap sosok-sosok tersebut. Untuk itu, karya ini akan mengulas secara ringkas tentang sosok Naya Genggong. Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah dua sosok berbeda. Pertemuan mereka terjadi di lereng Gunung Welirang. Saat itu Sabdo Palon dan para Brahmana Majapahit sedang bertapa di sana. Dari pertemuan itu, Sabdo Palon kemudian mengajak Naya Genggong ke Majapahit. Di Majapahit, Naya Genggong tinggal bersamanya. Usia Sabdo Palon terpaut jauh dengan Naya Genggong. Sabdo Palon lebih tua daripada Naya Genggong. Hubungan Sabdo Palon dan Naya Genggong bagaikan hubungan orang tua dan anak. Naya Genggong selalu diajak kemanapun Sabdo Palon pergi. Naya Genggong selalu mengikuti dan setia pada Sabdo Palon. Naya Genggong diajari bertapa dan juga diajari ilmu gaib oleh Sabdo Palon. Ilmu yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Naya Genggong akhirnya menguasai ilmu gaib itu. Sama seperti Sabdo Palon, nama Naya Genggong bukanlah nama sebenarnya. Tidak relevan lagi untuk menyebut nama asli Naya Genggong. Nama Naya Genggong diberikan oleh Raja Wikramawardhana, raja kelima Kerajaan Majapahit. Raja memberi nama itu karena Naya Genggong memiliki karakter yang khas, memiliki kebiasaan yang suka mengulang-ulang apa yang dikatakannya. Naya berarti abdi raja, sedangkan Genggong berarti mengulang-ulang suara. Naya Genggong bukanlah penasehat Raja Majapahit. Hanya Sabdo Palon yang menjadi penasehat spiritual resmi Raja-Raja Majapahit. Namun dalam melaksanakan tugas, Sabdo Palon selalu mengajak Naya Genggong. Para pengunjung kanal Pujangga Negari Nusantara yang bijaksana, pada video berikutnya, karya ini akan mulai mengulas bagian yang sangat penting, yaitu misteri janji Sabdo Palon. Banyak hal akan diungkap dari misteri janji ini yang belum pernah diungkap sebelumnya. Untuk itu, tetaplah selalu mengunjungi kanal ini dan tentu juga mensubscribe-nya.